Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori nebula, teori pembentukan tata surya. Teori nebula Immanuel Kant, 1753. Teori nebula dikemukakan oleh dua ilmuwan, yaitu Immanuel Kant pada tahun 1753 dan Peter de Laplace 1796. Teori nebula atau teori kabut biasa disebut juga dengan teori Kant-Laplace. Teori ini memaparkan bahwa langit dan tata surya berawal dari kabut. Kabut tersebut mengandung gas hidrogen. Suatu waktu, kabut tersebut berproses dan berputar dengan sangat kencang. Jika digambarkan mungkin seperti pusaran angin. Dari sana, terbentuklah bulatan besar yang memiliki gaya gravitasi, yaitu matahari. Kabut lainnya berproses juga dengan cara yang sama. Jadilah planet-planet, salah satunya bumi yang sekarang kita tempati ini. Teori nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant lebih berfokus pada kabut gas panas dengan tingkat ketebalan yang rendah, serta memiliki diameter yang sangat luas. Kabut tipis tersebut berputar sentripetal dan massanya akan semakin meningkat sehingga menghasilkan inti massa. Inti massa pada kabut tersebut memiliki suhu yang sangat panas sehingga menjadi pijar atau matahari. Kemudian bagian inti massa yang ada di sekitarnya atau di tepi memiliki suhu yang lebih dingin dan lama-kelamaan berubah menjadi planet-planet. Teori nebula Simon Per de Laplace 1796. Sedikit berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, menurut Simon, jagat raya terbentuk dari sebuah bola kabut gas yang berukuran besar dan panas. Jika menurut Immanuel Kant, kabut tersebut berputar sentripetal, maka menurut Simon, bola gas yang besar dan panas itu berputar sentrifugal. Karena perputaran yang dialami adalah sentrifugal, sehingga menyebabkan terlepasnya beberapa materi bola gas ke sekitar bola pusat. Materi-materi yang sudah terlepas dari bola pusat akan semakin mendingin dan strukturnya pun akan semakin padat. Lama-kelamaan, materi yang sudah mendingin menjadi sebuah planet. Sementara itu, bola gas pusat yang masih berukuran besar dan panas menjadi matahari. Prinsip utama teori nebula. Kedua pendapat teori, yaitu Immanuel Kant dan Simon Per, sebetulnya tidak jauh berbeda, yakni sama-sama menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari bola gas. Bahkan hakikat teori nebula seperti yang disampaikan oleh Simon Per, yaitu pada mulanya matahari dan planet-planet masih berupa kabut yang tebal dan berukuran sangat besar. Kemudian adanya gravitasi menyebabkan kabut-kabut tersebut saling berbenturan dengan frekuensi yang sangat kuat. Karena benturan yang sangat kuat itulah sehingga terbentuk pemadatan yang letaknya berada di pusat lingkaran dan akhirnya menjadi matahari seperti sekarang. Setelah membentuk matahari, partikel-partikel tadi terlepas atau yang berada di pinggiran pusat gas perlahan-lahan akan mulai mendingin. Dalam teori nebula, ukuran materi yang terlepas tidaklah sebesar ukuran kabut inti sehingga berubah menjadi planet-planet, termasuk planet bumi. Hipotesis nebula atau kabut menurut Kant-Laplace. Ini adalah proses terbentuknya tata surya. Awal mulanya adalah adanya kabut atau nebula.
Kemudian, kabut itu berputar dengan kuat dan terjadi pemadatan di bagian tengah, seperti yang terlihat di gambar ini. Kemudian di bagian tengah terbentuk matahari dan pinggirnya terbentuk planet-planet, seperti ini. Tengah-tengahnya ini terus berputar dan mengalami pemadatan dan terbentuklah matahari. Planet terus berputar dan membentuk orbit mengelilingi matahari, seperti ini. Matahari yang ada di tengah-tengah kemudian yang ada di pinggirnya ini adalah cikal bakal planet-planet kemudian terus berputar dan membentuk orbit mengelilingi matahari. Dan yang terakhir adalah ini. Maka terbentuklah tata surya yang kita lihat sekarang ini. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.